Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang khusyuk salat kepada Allah. Khusyuknya seseorang hamba salat kepada Allah. Khusyuk biasa dipahami hadirnya hati seorang hamba pada saat sholat atau pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Khusyuk ada beberapa tingkatan, termasuk khusyuknya orang awam. Khusyuknya orang awam seperti pada saat upacara, yaitu seorang inspektur upacara melaporkan bacaan ataupun melaporkan tentang upacara kepada pembina upacara. Sama juga seperti seorang murid melaporkan keadaan kepada seorang guru. Begitu jugalah salat atau khusyuk dalam salat, yaitu seorang hamba melaporkan atau menyampaikan bacaan-bacaan itu kepada Allah. Seperti laporan tadi, yaitu menghadap kepada Allah. Dan pada saat menghadap itu, disitulah sebelumnya sudah muncul pada saat Allahu Akbar. Sebelum kalimat Allahu Akbar itu muncul, kalimat ihsan atau kata ihsan dalam hatinya, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah seorang hamba tadi sudah melihat Allah, seolah-olah seorang hamba tadi merasa ihsan muncul dalam dirinya seolah melihat Allah. Pada saat itulah bisa khusyuk kepada Allah. Seolah melihat Allah, Allahu Akbar, seolah melihat Allah. Dan pada saat melihat Allah itulah semua, mulai dari awal takbiratul ihram sampai ke salam nanti pada saat sholat, melaporkan menghadap kepada Allah. Apa yang dia bacakan dihadapkannya kepada Allah, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia merasa dia sedang berhadapan dengan Allah, melaporkan bacaan itu atau menyampaikan bacaan-bacaan itu kepada Allah. Apapun yang diperbuat dalam sholat, setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dihadapkannya kepada Allah, disampaikannya kepada Allah. Dan ada pada saat lidah membaca bacaan ayat atau bacaan-bacaan sholat, pikiran fokus kepada ayat, hati membenarkan bacaan ayat tersebut dan dihadapkan kepada Allah. Di sana tidak ada pikiran-pikiran lain. Tidak ada memikirkan makan, tidak ada memikirkan rumah, tidak ada memikirkan yang lain. Hanya fokus kepada Allah. Membaca ayat, lisan membaca ayat, pikiran fokus ke lisan, hati membenarkan bacaan ayat tersebut, sekaligus dihadapkan pikiran, hati, lisan kita itu dihadapkan kepada Allah. Disampaikan bacaan-bacaan itu kepada Allah. Pada saat baca Al-Fatihah, pikiran, hati, sekaligus apa yang saya sebutkan tadi, diarahkan bacaan Al-Fatihah itu kepada Allah. Dan pada saat bangkit juga nanti dari sholat, pada saat kita mau ruku, pada saat membaca bacaan ruku, Subhana rabbil azim wa bihamdi, sama. Tapi ini kita seolah tetap melihat Allah, menyampaikan bacaan lisan yang berucap dengan zikir Subhana rabbil azim itu, pikiran fokus kepada bacaan, hati membenarkan bacaan, sekaligus pikiran dan hati menghadap atau mengarahkan bacaan itu, menunjukkan bacaan itu kepada Allah.
Setelah itu nanti i'tidal sama. Pada saat membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, sama bacaan yang terlintas atau yang terucap dari lisan, pikiran kita fokus kepada apa yang kita baca, hati membenarkan bacaan sekaligus tetap mengarahkan atau menunjukkan bacaan itu kepada Allah. Makanya pada saat sholat tidak boleh memikirkan makan, tidak boleh memikirkan minum, tidak boleh memikirkan yang lain. Semuanya hanya fokus kepada Allah. Pada saat turun dari i'tidal, sujud sama. Lisan membaca bacaan sholat, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Pikiran fokus kepada bacaan, hati membenarkan bacaan tersebut sekaligus pikiran dan hati menunjukkan atau mengarahkan bacaan tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tidal sama. Pada saat atau setelah sujud ada yang kalau dia rakaat kedua atau kita tidak lagi bahas ke atas karena tadi udah dibahas, misalnya tidak lagi pada saat berdiri baca Al-Fatihah ke duduk antara dua sujud atau pada saat membaca tahiyat akhir sama. Pada saat lidah kita atau lisan kita membaca bacaan tahiyat akhir, pikiran fokus ke bacaan, hati membenarkan bacaan sekaligus pikiran dan hati menunjukkan sekaligus lisan, pikiran dan hati menunjukkan bacaan tersebut, hati dan pikiran tersebut satu menuju atau melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala seolah kita berhadapan dengan Allah. Itulah khusyuk sampai nanti salam kita tetap menghadap kepada Allah, pikiran kita, hati kita, lisan kita tetap ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuknya orang yang awam. Khusyuk tingkat yang pertama. Demikian mungkin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.